Berjumpa kembali dengan saluran YouTube seputar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Yuk kita simak video penjelasannya. Paragraf atau alinea adalah suatu kesatuan pikiran yang dituangkan dalam kalimat atau kumpulan kalimat yang berkaitan dan membentuk suatu ide pokok. Ciri-cirinya adalah 1. Kesatuan, 2. Koherensi. Kesatuan artinya hanya membicarakan satu topik atau satu permasalahan. Sedangkan koherensi artinya kalimatnya berkaitan secara padu. Kita sering mengenal istilah ide pokok, pokok pikiran, pikiran utama, dan gagasan pokok. Itu merupakan istilah yang sama. Jadi, Sobat SBI, jangan sampai terkecoh ya. Nah, definisinya apa? Ide pokok, pokok pikiran, pikiran utama, dan gagasan pokok adalah hal pokok yang diungkapkan dalam suatu paragraf. Intinya, paragraf tersebut berbicara tentang apa? Nah, itulah ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Atau bisa saja ditemukan di awal dan di akhir. Atau juga bisa di seluruh kalimat. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. 3, paragraf campuran. Dan 4, paragraf deskriptif. Kita perhatikan contoh paragraf berikut. Di mana-mana orang membutuhkan internet. Di kantor-kantor, jaringan internet sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas kantor. Di sekolah, internet dapat menjadi media penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hingga di pelosok desa, internet sudah menjadi kebutuhan pokok karena sekarang sedang menjamur toko online. Paragraf tersebut bercerita tentang kebutuhan internet di kantor, di sekolah, dan di pelosok desa. Terlebih dahulu kita identifikasi kalimat awal atau kalimat akhir dalam paragraf. Berhubung kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka kalimat yang lain merupakan penjelas dari kalimat utama. Jenis paragrafnya deduktif. Berbeda dengan contoh paragraf kedua, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalimat yang menjelaskan penggunaan internet sudah dibutuhkan oleh orang-orang, maka termasuk paragraf induktif. Perhatikan paragraf ketiga. Kalimat awal dan akhir paragraf memiliki kemiripan. Keduanya merupakan pokok pikiran karena menjelaskan tentang kebutuhan internet oleh orang-orang. Paragraf jenis ini disebut paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Selanjutnya, paragraf keempat. Seluruh kalimatnya merupakan kalimat penjelas.
Kalimat utamanya tidak dituliskan dalam paragraf. Jika seluruh kalimat merupakan kalimat penjelas, kalimat utamanya merupakan simpulan dari yang dijelaskan tersebut. Selain kalimat utama dan kalimat penjelas, ada pula jenis kalimat sumbang. Kalimat sumbang adalah kalimat yang janggal atau tidak sesuai dengan topik. Kalimatnya tidak memiliki makna yang membangun ide pokok dalam paragraf. Perhatikan contoh. Terdapat kalimat, kualitas pendidikan di negara kita jangan kalah dengan negara tetangga. Kalimat tersebut tidak ada hubungannya dengan ide pokok paragraf. Karena ide pokok paragrafnya bercerita tentang kebutuhan internet oleh orang-orang di mana-mana. Sobat SBI, kami berikan contoh soal berikut sebagai latihan. Silakan tentukan kalimat nomor berapa yang merupakan kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat sumbang. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, selamat belajar.